Saya bilang begini mas, yang membunuh banyak orang itu bukan baik atau jahat loh, bodoh atau enggak. Betul. Pernahkah kita berpikir mengapa manusia yang pintar bahkan jenius bisa melakukan kebodohan yang mengerikan? Mari kita mulai dari sekarang. Kitab Kejadian mencatat bahwa manusia jatuh dalam dosa karena ingin mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Sekilas pengetahuan itu terlihat netral bukan, tetapi sebenarnya pengetahuan itu membuka kesadaran manusia. Sekali lagi, membuka kesadaran manusia hanya pada sebagian atau pada 1, 2 atau 1, 3 dimensi. Jadi bukan kepada keseluruhan dimensi kesadaran. Jadi manusia akhirnya tahu sebagian tapi kehilangan keutuhan dalam melihat realitas secara utuh. Akibatnya pengetahuan itu justru melahirkan kebodohan eksistensial. Tahu banyak hal tetapi kehilangan arah hidup. Nah, inilah yang terjadi terhadap para penguasa-penguasa dalam satu zaman yang kita anggap orang-orang pintar, tapi oleh karena mereka lah terjadi kejahatan yang sangat mengerikan. Jadi kesadaran manusia menjadi terbatas dan terpilah-pilah. Seorang bisa sadar akan A tetapi tidak sadar akan B. Dia bisa paham C tetapi dia buta akan D. Disinilah muncul kebodohan yang relatif. Kita tahu sesuatu tetapi tidak sadar terhadap hal lain di luar fokus pengetahuan kita. Lebih parah lagi, ada yang namanya kesadaran yang terarah, yaitu ketika pengetahuan hanya menguatkan satu dimensi. Misalnya pengetahuan ilmu, pengetahuan politik atau pengetahuan teknologi atau teologi, tetapi menutup mata terhadap moral dan kemanusiaan dan terhadap berbagai aspek yang lainnya. Itulah sebabnya kebodohan bukan sekedar tidak tahu, kebodohan adalah ketidakseimbangan kesadaran. Cerdas di satu bidang tetapi lumpuh di bidang yang lain. Nah, ini adalah dampak yang paling buruk terhadap kesadaran. Dari sinilah lahir kategori-kategori kebodohan. Pertama, kebodohan epistemik. Tahu banyak fakta tapi tidak paham makna. Kedua, kebodohan moral. Pintar secara teknis tapi gagal melihat kebaikan dan keadilan. Ketiga, kebodohan eksistensial. Memiliki pengetahuan tinggi tapi kehilangan orientasi hidup dan tujuan akhir. Sejarah memberikan kita contoh yang mengerikan. Hitler bukan orang bodoh. Dia sangat pintar dalam retorika, politik, strategi militer, dan manipulasi massa. Jerman pada masa itu juga maju dalam ilmu pengetahuan fisika, kedokteran, teknologi, dan teologi. Namun pengetahuan itu digerakkan oleh kesadaran yang jahat, rasisme, ideologi supremasi, dan kekuasaan yang absolut. Para ilmuwan Nazi tidak bodoh secara intelektual, tapi mereka bodoh secara moral. Mereka membenarkan eksperimen biadab terhadap manusia. Mereka ikut dalam genosida yang membunuh jutaan manusia. Ini pelajaran besar bagi kita. Pengetahuan yang dipisahkan dari moralitas hanya akan melahirkan kebodohan.